Bab 142. Obat anti janin. Entah sudah berapa lama perperangan di kasur berlanjut, Claire Sen hanya merasakan tubuhnya seperti bukan miliknya. Tubuhnya benar-benar dikontrol oleh Golden Ye, terakhir tubuhnya terkapar ke atas tubuh Golden Ye, tidak mengetahui apa yang terjadi. Cukup lama, Golden Ye meninggalkan dirinya. Ia mendorong Claire Sen ke arah selimut sebelah. Sudut bibirnya terangkat sebuah senyuman dingin. Gayanya yang seperti ini, Golden Ye benar-benar terlihat seperti pria brengsek. Cewek bekas, tubuhmu benar-benar murahan. Belakang tubuh Claire Sen menyentuh selimut yang lembut, ia memejamkan kedua netranya karena kelelahan, namun muncul suara Golden Ye yang dingin. Bagaikan di musim dingin, tiba-tiba disiram air dingin, yang membuat ia kembali tersadar. Claire Sen membuka kedua netranya, ia langsung melihat tatapan Golden Ye yang seperti tengah mempermainkan dirinya. Ia mematung sejenak, namun segera menutupi tubuhnya menggunakan selimut, dan menatap Golden Ye dengan marah. Golden Ye mengulurkan tangan ingin menyentuh dagunya, namun Claire Sen beberapa kali memberontak tetap tidak bisa melepas, dan hanya bisa melotot ke arahnya. Jagakan tubuhmu. Selanjutnya setiap malam aku akan memeriksa, jika aku mengetahui kamu melakukan sesuatu. Ia tidak melanjutkan, tapi terlihat jelas ia tengah mengancam. Golden Ye, hak kamu dari mana memperlakukanku seperti ini? Kamu mengatakan periksa, aku langsung memberimu begitu saja. Kamu menganggapku sebagai apa? Berubah lembut sejenak, semuanya hanya menyisakan penghinaan. Apa yang dilontarkan oleh Golden Ye benar-benar melukai hati Claire Sen. Kedua netranya memerah, bertanya Golden Ye dengan intonasi besar. Melihat kedua netranya yang memerah, dalam lubuk hati Golden Ye juga merasa kasihan. Namun saat ia menatap foto tersebut sekilas, Golden Ye langsung mengingat adegan di mana mereka menyantap hotpot dengan penuh ria, bahkan bersama. Entah mengapa hal tersebut membuat lubuk hatinya membara. Oleh karena itu, apa yang dilontarkan oleh Golden Ye bagaikan panah yang memiliki racun. Di mana hak diriku? Keluarga Sen yang membawakanmu ke rumahku, apakah alasan ini cukup bagimu? Wajah Claire Sen benar-benar memucat. Mungkin karena benar-benar marah, oleh karena itu ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap Golden Ye, dan bibirnya yang pucat tengah bergetar. Ia tidak kembali berujar, ia hanya menundukkan kepalanya, seperti tidak ada harapan. Benar, hak ia dari mana untuk memberontak? Semenjak ia menggantikan posisi Caroline Sen menikah ke keluarga Ye, takdir kehidupan ia sudah akan seperti ini. Jika Golden Ye tidak menandatangani persetujuan selama setengah tahun, ia akan selamanya bersama dengan Golden Ye, kecuali ia ingin bercerai dengannya. Memikir hingga sini, Claire Sen memejamkan kedua netranya dengan perasaan sedih. Ia membalikkan tubuh, menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia tidak ingin kembali mempedulikan Golden Ye, dasar brengsek. Air mata secara perlahan mengalir dari kedua netranya, terjatuh ke atas bantal, dan menghilang. Claire Sen tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang, ia hanya mendengar suara seseorang tengah mengenakan pakaian, lalu suara mobil, hingga suara mobil secara perlahan mulai menghilang. Claire Sen baru bisa memastikan Golden Ye sudah benar-benar pergi. Ia berada di keluarga Ye sudah cukup lama, ini adalah kali pertama ia mengalir mata sebanyak ini. Bagaikan gelantangan yang putus, benar-benar tidak bisa menarik kembali. Di salah satu bagian tubuhnya terasa sakit, bibirnya yang bengkak menyisakan tanda bekas Golden Ye, yang selalu mengingatkan dirinya ini adalah sebuah penghinaan. Entah berapa lama berbaring, mendadak Claire Sen merasakan perutnya sedikit tidak enak. Ia hanya bisa menahan diri untuk bangkit menuju ke toilet, ternyata menyadari bagian intimnya ada darah. Sebelumnya Claire Sen mengira dirinya datang bulan. Tapi jika dipikirkan sedikit aneh. Ia sedang hamil, bagaimana bisa datang bulan? Mendengar selama kandungan 3 bulan harus benar-benar memperhatikan tindakan antar suami istri,
namun ia melupakan hal tersebut. Memikir hingga sini, meskipun kedua kaki Claire-Sen sangat pegal, ia juga segera membereskan benda, menggantikan pakaian, dan menuju ke rumah sakit. Usai memeriksakan dirinya, mimik wajah dokter terlihat sedikit rumit. Kandunganmu baru 2 bulan, bukan? Claire-Sen mengangguk. Di mana suamimu? Mendengar kata-kata dokter, mimik wajah Claire-Sen berubah, dan ia berujar, ia sedang sibuk bekerja. Dokter bisa melihat wajah Claire-Sen yang tidak baik-baik saja. Ia kembali berujar, kandungan selama 3 bulan harus benar-benar memperhatikan masalah ini, bahkan tidak boleh berlebihan. Ditambah badanmu memang lemah, jika kondisi seperti ini terjadi kembali, aku tidak bisa menjamin keamanan kamu dengan kandunganmu. Claire-Sen. Ia mengangguk kepala dengan canggung, baiklah aku mengetahuinya, aku akan lebih hati-hati. Aku akan memberikan obat anti janin untuk kandunganmu. Makan dengan teratur. Perhatikan makananmu dan istirahat. Jika benar-benar tidak bisa, jangan melakukannya, apakah mengerti? Usai berujar hingga akhir, dokter seperti mengetahui bagaimana keadaan Claire-Sen, dan kembali menambah, sebagai ibu, kamu harus melindungi dirimu dan anakmu, apakah mengerti? Terima kasih, dokter. Claire-Sen menatap dokter dengan tatapan berterima kasih. Usai mengambil obat, ia pun langsung meninggalkan rumah sakit. Ia baru saja keluar dari rumah sakit sudah menemui James Lin. James Lin segera menghentikan mobil, menghampiri Claire-Sen, dan tersenyum, sungguh kebetulan, Claire, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Mengapa kamu ke rumah sakit? Melihat James Lin, seketika Claire Lin langsung mengingat masa lalu. Tatapannya berubah dingin, ia segera pergi karena tidak ingin meladeni dirinya. Siapa yang menyangka James Lin menahan dirinya, menarik tangannya dan berujar dengan ramah, kamu jangan seperti itu, Claire. Ada sesuatu yang ingin kukatakan denganmu. Mimik wajah Claire-Sen benar-benar terlihat tidak baik, ia menghempas tangannya dan berujar, aku tidak ingin berbicara denganmu. Tapi aku ada. Claire, memberiku satu kesempatan lagi, kita membahasnya di kedai kopi terdekat. Mendengar kata-kata James Lin, Claire-Sen menghentikan langkahan kakinya ke kedai kopi terdekat. Ia terkekeh, aku yang mentraktirmu. Mimik wajah James Lin benar-benar berubah, tentu bukan, aku yang mentraktirmu. Tidak perlu, Claire-Sen tersenyum dingin mundur ke belakang beberapa langkah, James Lin, aku berharap kamu mengerti satu hal, aku sudah cerai denganmu. Kita sudah tidak ada hubungan apapun, kamu jangan kembali mengikutiku lagi. Usai berujar, Claire-Sen membalikkan tubuh ingin pergi. Ia mengira dirinya sudah memberitahu seluruh masalah dengan jelas, namun ia melangkah dan mengikuti dirinya, siapa yang mengatakan kita tidak ada hubungan? Sebelumnya kamu mengecek penyakit apa di rumah sakit? Mendengar kata-kata James Lin, ia hampir saja akan terjatuh. Apakah James Lin mengetahui segalanya? Kamu tidak butuh mengetahui apa yang kulakukan di rumah sakit. Kamu tidak perlu mengurus masalahku, dan berhenti mengikuti diriku. Ia mempercepat langkahan kakinya, berharap segera meninggalkan tempat ini. James Lin berhasil mengejar dirinya, menarik lengannya dengan kasar, dan berteriak, kamu masih berani berlagak pura-pura di depanku. Apakah kamu hamil? Siapa ayah di kandungan perutmu? Wajahnya sedikit berubah, aku tidak pernah menyentuhmu, bukan? Ternyata kamu hamil. Kamu selingkuh di belakangku, Claire-Sen. Claire-Sen. Orang-orang di sekeliling menatap mereka dengan pandangan aneh, namun James Lin tidak merasakan malu, justru semakin semangat. Aku tidak menyangka, kamu terlihat seperti wanita baik ternyata selingkuh di belakang. Apakah pria sebelumnya? Sejak kapan kamu selingkuh dengannya? Bersambung.